Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil survei kajian desain struktur bangunan sederhana. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini presentasi akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelum saya presentasi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wayan Agus Sarka Wiguna, NIM 063. Langsung saja, saya mulai presentasi. Yang pertama itu ada kajian desain struktur bangunan sederhana. Secara harfiah, struktur dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, hingga atap. Fungsi utama dari struktur sebenarnya untuk mendukung keberadaan elemen-elemen konstruksi lainnya, seperti tampak, interior, dan arsitektur bangunan, hingga membentuk suatu kesatuan. Next. Yang kedua ada dapur. Dapur secara harfiah berarti suatu tempat biasanya di dalam rumah di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengelola dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas seperti ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Fungsi dapur yang pertama ada tempat memasak makanan, yang kedua ada tempat menyiapkan makanan, yang ketiga ada tempat untuk mempersiapkan makanan, yang keempat ada mencuci peralatan makanan, yang kelima ada menyimpan peralatan makanan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Saprayoga, NIM 072. Pada bangunan dapur ada aktivitas dan aktivitas. Aktivitas pada bangunan dapur ada dua, yaitu anggota keluarga dan saudara. Aktivitas anggota keluarga yaitu memasak, menyediakan makanan, makan, mencuci alat-alat makanan. Aktivitas saudara yaitu makan dan minum. Adapun jumlah beban hidup pada dapur yaitu meja jumlahnya 1, kursi jumlahnya 4, kulkas jumlahnya 1, kitchen set jumlahnya 1, kompor jumlahnya 1, dan zinc jumlahnya 1. Adapun spesifikasi benda mati pada bangunan dapur, diantaranya meja spesifikasi 105 kali 50 cm, kursi 80 kali 50 cm, kulkas 40 dan 40 kali 75 cm, kitchen set 85 sampai 150 cm, dan yang terakhir zinc 42,5 kali 17 cm. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Chandra Santika, NIM 19073. Sistem struktur bangunan dapur. Yang pertama, substruktur dapur adalah pondasi. Karena pondasi merupakan bagian dasar dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban dari bangunan atas struktur ke bagian lapisan paling bawah. Kemudian superstruktur.
Dapur adalah tembok dan bangunan yang berada di antara sub dan upper struktur yang berfungsi menghubungkan bagian atas dan bawah bangunan. Yang ketiga, upper struktur. Dapur adalah atap yang berfungsi sebagai penutup sebuah bangunan. Pembahasan teori yang dikaitkan dengan bangunan yang dikaji. Yang pertama, tektonika dapur terletak pada tembok karena memiliki hiasan berupa ukiran Bali. Kemudian struktur alami dapur menyerupai manusia yang memiliki bagian tubuh lengkap yang disebut sub, super, dan upper. Ketiga, prinsip struktur dapur harus memiliki keseimbangan, kestabilan, dan kekuatan. Kolom segi 4 dengan tulang memanjang dan menyengkang. Berikut adalah foto survei dapur dari kelompok kami. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Krisna Adi Pratama, NIM 074. Pada pembahasan kali ini adalah Balai Dangin. Balai Dangin atau Balai Gede adalah bangunan tradisional Bali yang posisinya di bagian timur atau Dangin Natah Teben Merajan. Bentuknya ada yang saka kudus atau tiang 8 atau saka roras tiang 12. Kadang ditambah lagi dengan 4 saka atau tiang di depan menjadi saka 16 atau tiang 16. Saka yang terdiri dari 2 balai yaitu balai atau dipan. Bahan utama bangunannya adalah kayu yang diukir, kadang diperado, diisi dengan ukiran atau relief wayang. Fungsi balai dangin. Fungsi utama balai dangin yaitu tempat membuat dan menaruh perkara atau sesajen. Posisi manusianya biasanya dilaksanakan di balai dangin, seperti menatah atau potong gigi, potongan, pewiwahan, dan atap. Next. Selanjutnya, aktivitas dan aktivitas. Civitas, anggota keluarga. Aktivitasnya yaitu tidur, menaruh perkara, melaksanakan perkara yatnya. Sanak atau saudara, melaksanakan perkara yatnya. Jumlah beban hidup pada balai dangin yaitu tempat tidur atau kasur, jumlahnya 1. Sarana upakara, jumlahnya 5. Spesifikasi benda mati, yaitu yang pertama ada kasur. Spesifikasinya yaitu 210 kali 180 cm persegi. Pelangkiran 20 kali 20 cm persegi. Meja 105 kali 50 cm persegi. Dan yang terakhir kursi, spesifikasinya 80 kali 50 cm persegi. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Wahyudi Perdana Putra, NIM 19098. Selanjutnya, sistem struktur. Substruktur balai dangin adalah pondasi, karena pondasi merupakan bagian dasar dari konstruksi sebuah bangunan yang berfungsi untuk merusukkan badan dari bangunan atas struktur ke bagian lapisan paling bawah. Yang kedua, superstruktur balai dangin adalah pilar atau kolom penyangga atap yang menghubungkan bagian atas dan bawah bangunan.
Selanjutnya, superstruktur pada bangunan balai dangin adalah atap yang berfungsi sebagai penutup sebuah bangunan. Selanjutnya, pembahasan teori yang dikaitkan dengan bangunan yang dikaji. Pertama, ada tektonika balai dangin terletak pada struktur atap yang menggunakan kuda-kuda kayu yang terlihat unik dan elegan. Yang kedua, struktur alami balai dangin menyerupai manusia yang memiliki bagian tubuh lengkap yang disebut sub, super, upper. Yang ketiga, prinsip struktur balai dangin harus memiliki keseimbangan, kestabilan, dan kekuatan. Yang terakhir, komponen struktur balai dangin menggunakan fondasi batu kali, kolom atau pilar segi 4. Next. Baik, ini adalah penjelasan foto survei balai dangin yang telah kami survei. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Dwi Cayana. Karena ada kesalahan teknis, tadi HP saya mati. Saya menggunakan HP teman saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari bangunan yang ketiga, yaitu Maten atau Balai Dajo. Balai Dajo merupakan bangunan yang letaknya berada di arah Mendajo atau utara, pada satu area di pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, arah utara atau Kajo merupakan arah dari hulu atau utama, di mana letak dari posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Balai Dajo atau Meten merupakan bangunan yang paling awal dibangun dalam area pekarangan rumah tinggal. Sehingga Balai Dajo atau Balai Meten ini nantinya digunakan sebagai patokan jarak dan ukuran dalam membangun bangunan di area pekarangan rumah. Fungsi dari Balai Dajo adalah fungsi awalnya sebagai tempat untuk tidur, sehingga disebut dengan Balai Meten. Ada juga yang menyebutkan Balai Dajo atau Meten digunakan sebagai tempat tidur dari anak gadis. Fungsi lain dari Balai Meten adalah sebagai ruangan untuk menyimpan benda-benda pusaka atau keramat milik anggota keluarga. Dalam hal tersebut, dengan adanya gedong simpan, pada jenis Balai Meten atau memban dan gunung rata terdapat fungsi tambahan sebagai tempat rapat atau bersantai di area teras. Next. Aktivitas dari Balai Meten atau Balai Dajo, yaitu anggota keluarganya aktivitasnya seperti tidur, istirahat, belajar, bekerja, menonton TV, dan melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua itu sanak atau saudara, biasanya aktivitasnya tidur, menonton TV, istirahat, melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu teman yang menginap, yaitu aktivitasnya tidur, menonton TV, dan belajar. Jumlah dari beban hidup pada Balai Meten atau Balai Dajo, yang pertama itu kasur single yang jumlahnya 1. Yang kedua kasur double yang jumlahnya 1, sofa yang jumlahnya 1, meja yang jumlahnya 1, TV yang jumlahnya 1, dan lemari yang jumlahnya 2. Spesifikasi dari benda mati yaitu kasur single, spesifikasinya yaitu 200 kali 90 cm persegi.
kasur double 200 kali 120 cm persegi, sofa 150 kali 50 cm persegi, TV 30 kali 20 cm persegi, meja 105 kali 50 cm persegi, dan lemari 60 kali 40 cm persegi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem struktur pada bangunan berdaya. Nah, sistem struktur pada bangunan berdaya ada 3, yaitu substruktur, superstruktur, dan superstruktur. Substruktur berdaya adalah fondasi karena fondasi merupakan bagian dasar dari konstruksi yang berfungsi sebagai meneruskan beban dari bangunan atas struktur ke bagian lapisan paling bawah. Superstruktur pada bangunan berdaya adalah tembok dan bangunan yang berada di antara sub dan superstruktur yang berfungsi menghubungkan bagian atas dan bawah bangunan. Superstruktur pada bangunan berdaya adalah atap yang berfungsi sebagai penutup sebuah bangunan. Adapun pembahasan teori yang dikaitkan dengan bangunan yang dikaji, antaranya yang pertama, tektonika balai daya terletak pada struktur tembok karena dihiasi dengan ukiran Bali. Yang kedua, struktur alami balai daya menyerupai manusia yang memiliki bagian tubuh lengkap yang disebut sub, super, upper. Yang ketiga, prinsip struktur balai daya harus memiliki keseimbangan, kestabilan, dan kekuatan. Dan yang terakhir, komponen struktur balai daya menggunakan fondasi batu kali, kolom segi 4 dengan tulang memanjang dan menyengkang. Next. Adapun hasil survei pada balai daya bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.